Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, visi kita, bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita melihat Tuhan, dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri, akan menentukan tingkat stres, tingkat kesuksesan, tingkat stabilitas dan kekuatan rohani kita. Semuanya adalah berbicara tentang visi. Alkitab menceritakan kisah tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang pria buta bernama Bartimeus. Memulihkan penglihatannya, Tuhan Yesus melakukan dengan cara yang luar biasa. Dari kisah ini kita dapat mempelajari proses yang Tuhan gunakan untuk mengubah hidup kita dan juga mengembalikan visi kita. Langkah pertama untuk mendapatkan kembali visi kita dan menjalani hidup yang diubahkan adalah percaya bahwa Yesus dapat mengubah situasi kita apapun keadaannya. Kita membutuhkan harapan untuk berubah. Harapan berarti percaya bahwa Yesus dapat melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan sendiri dan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain untuk kita. Harapan berarti percaya bahwa apa yang terasa mustahil bukanlah hal yang terlalu besar bagi Tuhan. Di dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 38 dikatakan, ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika dia mendengar suara orang banyak lewat, ia bertanya, apa yang terjadi? Mereka mengatakan kepadanya bahwa Yesus orang Nazaret lewat. Maka dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak akan berdiri di tengah kerumunan orang dan mulai berteriak seperti Bartimeus untuk menarik perhatian kepada diri sendiri, kecuali kita percaya bahwa itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Teriakan Bartimeus bukanlah teriakan putus asa, itu adalah teriakan harapan. Jawaban Bartimeus hanya beberapa kaki jauhnya, dan ia tidak akan melewatkannya. Dia bergerak karena dia memiliki harapan. Alasan mengapa begitu banyak orang kehilangan harapan saat ini adalah karena mereka mencarinya di tempat yang salah. Beberapa orang memilih untuk menaruh harapan mereka pada pemerintah sampai mereka mengecewakan. Yang lain menaruh harapan mereka pada pekerjaan mereka sampai mereka kehilangan pekerjaannya. Beberapa menaruh harapan pada orang lain dan mereka pasti akan kecewa karena tidak ada seorang pun yang sempurna, termasuk saudara dan saya. Hanya ada satu harapan, dan sumber pengharapan itu yang tidak akan mengecewakan atau membuat kita sedih. Hanya ada satu harapan yang tidak dapat kita hilangkan, yaitu harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 21 dikatakan, ia telah membayarnya dengan darah Kristus yang mahal. Karena itu kepercayaanmu dapat terletak pada Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan memberikannya kemuliaan yang besar. Sekarang iman dan harapanmu dapat bersandar kepada Dia saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajar kami percaya dan bersandar kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.